Ke nomor 1. Anda telah berjanji kepada anak Anda untuk menghadiri pertunjukan sekolahnya yang berlangsung di sore hari. Namun di hari yang sama, atasan Anda meminta Anda untuk menghadiri rapat mendadak yang penting untuk proyek perusahaan. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di soal ini teman-teman kita lihat ada 2 prioritas, ya. Jadi, prioritas pertama, Anda sudah berjanji kepada anak Anda untuk menghadiri pertunjukan sekolahnya. Prioritas yang kedua adalah ada rapat yang penting, gitu ya. Nah, di studi CPNS, teman-teman, kita ada studi bus, gitu ya. Nah, jadi dalam mengerjakan soal P3K, nah, teman-teman harus memilih pernyataan yang siap. Jadi ada solutif, inisiatif, aksi, dan prioritas. Dalam hal ini ada 2 situasi yang prioritas. Nah, otomatis teman-teman harus memilih pilihan jawaban yang bisa mengatasi semua situasi yang prioritas tersebut. Gitu. Jadi istilahnya win-win solution, teman-teman. Tidak ada yang diabaikan, gitu ya. Jadi silahkan. Jadi mari kita lihat mana nih di pilihan jawaban yang bisa mengatasi kedua situasi tersebut. Kita lihat opsi A, menjelaskan situasinya kepada atasan Anda dan meminta izin untuk tidak menghadiri rapat demi memenuhi janji kepada anak Anda. Ini tidak bisa dilakukan ya, teman-teman. Kenapa? Karena rapat ini juga adalah hal yang penting, gitu. Kemudian kalau opsi B, menginformasikan anak Anda bahwa Anda tidak bisa menghadiri pertunjukan dan berjanji untuk menghadiri acara berikutnya. Ini mungkin juga bisa dilakukan, tapi ingat Anda sudah berjanji kepada anak Anda untuk menghadiri pertunjukan sekolahnya. Jadi ini kita skip. Opsi C, mencari cara untuk mengatur waktu sehingga Anda bisa menghadiri sebagian dari rapat, kemudian bergegas ke pertunjukan sekolah. Oke, di sini ada upaya yang Anda lakukan ya, ada aksi yang Anda lakukan, yaitu dengan mencari cara untuk mengatur waktu supaya Anda bisa menghadiri pertunjukan sekolah anak Anda dan juga mengikuti rapat. Kemudian opsi D, mengatur ulang rapat agar bisa dilakukan lebih awal atau lebih lambat dari jadwal pertunjukan sekolah jika memungkinkan. Nah, opsi D ini mungkin bisa dilakukan teman-teman, tapi kurang tepat. Kalau Anda mengatur ulang jadwal rapat, yang ada semuanya jadi kacau, gitu, karena jadwal rapatnya ini sudah ditentukan. Dan yang kedua, posisi teman-teman adalah seorang staf, gitu ya, dan yang meminta Anda untuk menghadiri rapat adalah atasan Anda. Jadi Anda tidak punya kewenangan untuk mengatur ulang jadwal rapat tersebut. Kita lanjut nomor 2. Pada saat sedang berdiskusi, ada teman Anda yang memberikan pendapat yang sangat jauh dari topik yang dibahas. Bagaimana Anda meresponnya jika Anda terlibat dalam diskusi tersebut? Nah, di sini teman-teman masalahnya adalah ada rekan Anda yang memberikan pendapat jauh dari topik yang dibahas. Jadi, nah gimana nih seharusnya teman-teman bersikap? Dalam materi P3K wawancara, jadi teman-teman dalam materi P3K wawancara yang diujikan adalah berkaitan dengan integritas dan moralitas. Jadi yang mau dilihat adalah persoalan etika. Apakah teman-teman punya etika? Gimana caranya teman-teman mampu mengarahkan teman Anda ini untuk kembali ke topik yang dibahas, gitu ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban. Opsi A, langsung memotong pembicaraan teman Anda. Ini jelas Anda tidak punya etika, teman-teman ya. Sangat tidak sopan ketika Anda memotong pembicaraan orang lain. Opsi B, mendengarkan lalu memintanya untuk fokus ke topik. Oke, Anda menghargai pendapatnya terlebih dahulu, lalu memintanya untuk kembali ke topik yang dibahas. Opsi C, mendengarkannya namun tidak mempertimbangkan pendapatnya. Nah, opsi C mungkin ada benarnya ya, karena pendapat teman Anda ini di luar dari topik yang dibahas. Tapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang B masih lebih baik. Anda mengingatkan teman Anda untuk fokus ke topik yang dibahas gitu. Bukan hanya mendengarkannya lalu mengabaikan, itu kurang beretika teman-teman. Kemudian opsi D, mengabaikannya karena tidak penting. Ini sangat tidak beretika, jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah bravo. Kita masuk ke nomor 3.
Suatu waktu, ketika Anda diberi tanggung jawab mengelola keuangan dan pimpinan Anda mengajak Anda untuk berbuat curang, apa yang Anda lakukan? Nah, di soal ini teman-teman, yang diuji adalah integritas teman-teman. Sebagaimana dalam materi P3K wawancara, yang diuji adalah integritas dan moralitas. Salah satu aspeknya adalah aspek kejujuran. Apakah teman-teman mampu bekerja secara jujur? Apakah teman-teman mampu untuk tidak mengikuti pimpinan Anda untuk berbuat curang? Atau seperti apa? Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman itu punya aspek kejujuran. Opsi A, mengundurkan diri dari tanggung jawab tersebut. Oke, mungkin Anda tidak mau ya diajak untuk berbuat curang, tapi tidak juga mengundurkan diri dari tanggung jawab karena Anda tidak profesional. Opsi B, meminta maaf kepada atasan Anda bahwa Anda tidak bisa melakukannya. Oke, Anda meminta maaf, Anda tidak bisa melakukannya, Anda menunjukkan bahwa Anda mau bekerja, mengelola keuangan secara jujur. Opsi C, menolak permintaan atasan. Ini juga menunjukkan bahwa teman-teman tidak ingin gitu berbuat curang gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang B ini masih ada etikanya gitu, masih sopan dan santun gitu karena Anda mampu meminta maaf kepada atasan Anda bahwa Anda tidak bisa melakukan hal itu. Jadi opsi C kita skip. Opsi D, meminta maaf karena Anda tidak bisa menyetujuinya dan siap dengan konsekuensi. Oke, ini juga menunjukkan bahwa Anda tidak menyetujui untuk berlaku curang dalam mengelola keuangan. Nah, antara opsi B dan C, teman-teman, sama-sama Anda berlaku jujur, gitu ya. Nah, sama-sama juga Anda berlaku sopan dan santun dengan meminta maaf bahwa Anda tidak bisa melakukan hal itu. Lalu bedanya di mana? Bedanya adalah opsi D di sini kelihatan dengan tegas bahwa Anda itu mempertahankan kejujuran, mempertahankan integritas Anda. Jadi teman-teman, seorang yang berintegritas itu mampu untuk bertanggung jawab terhadap konsekuensi dan resiko dari tindakan yang diambil. Dalam hal ini, opsi D dengan tegas menunjukkan bahwa teman-teman itu punya integritas gitu. Kenapa? Karena teman-teman siap dengan konsekuensi atas kejujuran yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Makanya jawaban dengan poin tertinggi adalah opsi yang D. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Anda adalah seorang pengacara junior di sebuah firma hukum ternama. Salah satu klien Anda yang juga merupakan direktur perusahaan besar mengajukan saran yang melanggar hukum dalam sebuah kasus yang Anda tangani. Klien Anda meminta Anda untuk menyembunyikan bukti yang merugikan perusahaannya. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pengacara yang profesional dan berintegritas? Nah, di soal ini menunjukkan bahwa klien Anda mengajukan saran kepada Anda untuk melanggar sebuah hukum, gitu ya. Nah, di sini diuji apakah teman-teman mampu untuk tetap berjalan sesuai dengan hukum yang ada, gitu ya. Nah, kita lihat di opsi A. Mengikuti permintaan klien untuk menghindari konflik. Mengikuti permintaan klien artinya Anda melanggar hukum. Nah, berarti Anda tidak punya integritas. Sedangkan dalam materi P3K wawancara yang ingin dilihat adalah apakah teman-teman mampu menunjukkan integritas, gitu ya. Jadi opsi A tidak menunjukkan integritas. Opsi B menolak permintaan klien dan memberitahu bahwa Anda tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oke, di sini kelihatan bahwa Anda mampu berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Opsi C, meminta maaf kepada klien dan mencoba mencarikan solusi tengah. Nah, opsi C ini teman-teman gantung ya. Maksudnya mencoba mencarikan solusi tengah ini seperti apa? Gitu ya, apakah tetap melanggar hukum atau solusi seperti apa gitu. Dibandingkan dengan opsi yang B, jelas dengan tegas bahwa Anda punya integritas. Anda menolak permintaan tersebut karena Anda tidak bisa melakukan hal yang melanggar hukum. Jadi opsi C kita skip karena opsi B masih lebih baik. Opsi D, menerima permintaan klien dengan syarat mendiskusikan ulang keputusan tersebut dengan atasan Anda. Nah, untuk apa lagi Anda mendiskusikan dengan atasan Anda padahal sudah jelas klien Anda memberikan saran untuk melanggar hukum. Jadi opsi D kita skip. Jelas jawaban yang paling tepat adalah bravo. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Anda meminjam printer di bidang lain. Tanpa sengaja Anda merusaknya. Apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang ASN yang berakhlak? Nah, di soal ini yang diuji adalah apakah teman-teman mampu bertanggung jawab sebagai etika teman-teman dalam meminjam barang, gitu ya. Yang kedua, apakah teman-teman mampu jujur
mengungkapkan bahwa teman-teman merusak barang tersebut. Sebagaimana aspek yang diujikan dalam P3K wawancara ada berkaitan dengan etika dan kejujuran. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban teman-teman, mana yang menunjukkan bahwa teman-teman itu punya etika dan kejujuran. Opsi A, mengembalikan dan menginfokan bahwa printernya rusak. Oke, di sini Anda mampu jujur. Opsi B, membiarkannya begitu saja berharap ada yang memperbaiki. Nah, ini kurang tepat. Anda tidak mampu bertanggung jawab dan Anda tidak jujur gitu ya. Opsi C, mengembalikannya tanpa mengatakan apapun. Nah, di sini Anda tidak jujur. Opsi D, memperbaikinya dan mengembalikannya. Nah, di sini Anda bertanggung jawab, Anda punya etika dalam meminjam barang. Dan di opsi D ini kelihatan Anda punya solusi terhadap printer yang rusak tersebut. Ada juga aksi yang Anda lakukan, gitu ya. Sebagaimana studi BUS dari studi CPNS dalam mengerjakan soal wawancara itu ada siap, ya, solutif, inisiatif, aksi, dan prioritas. Jadi opsi D ini lebih ada solusi dan aksinya, kemudian juga menunjukkan aspek dari integritas dan moralitas. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah nomor 6. Saat jam istirahat pembelajaran, Anda sedang duduk bersantai di ruang guru. Tiba-tiba ada pedagang panci yang memang sering datang dan menghampiri Anda. Ia menawarkan jualannya, tetapi Anda sebenarnya tidak butuh panci. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapinya? Nah, jadi masalah yang ada di soal ini teman-teman, gimana sih sikap teman-teman menghadapi pedagang panci ini yang menawari Anda panci, padahal Anda tidak butuh panci, gitu ya. Nah, di soal ini yang ingin dilihat itu berkaitan dengan etika, sebagaimana aspek yang diujikan di dalam P3K wawancara, gitu ya. Jadi, bagaimana teman-teman mampu menjaga etika dalam bersikap, gitu. Nah, kita lihat di opsi A. Nah, kita lihat pilihan jawabannya mana yang menunjukkan bahwa teman-teman itu punya etika. Opsi A mengatakan bahwa Anda sedang tidak butuh panci. Oke, Anda mengatakan ya bahwa memang Anda tidak butuh. Kita simpan aja. Opsi B, Anda membantu menawarkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Oke, di sini kelihatan bahwa Anda peduli juga, gitu ya, peduli dan punya etika, kemudian Anda punya aksi, gitu ya, karena sekalipun Anda tidak butuh panci tersebut, Anda mampu berinisiatif menawarkan panci tersebut kepada rekan-rekan Anda karena pada saat itu Anda sedang tidak butuh, gitu ya. Kemudian opsi C, membelinya karena merasa tidak enak namun meminta diskon. Nah, ini kurang tepat ya. Anda membeli karena tidak enak padahal Anda tidak butuh, itu kurang bijak. Dan yang kedua, Anda meminta diskon, nah itu juga kurang bijak teman-teman, bisa merugikan penjualnya, gitu. Kemudian opsi D, memintanya untuk datang esok hari saja. Mungkin ini bisa dilakukan, tapi kurang tepat dan kurang bijak, teman-teman ya. Karena Anda memintanya untuk datang esok hari, apakah Anda mau beli atau tidak? Gitu, jangan sampai pembelinya buang-buang waktu. Jadi ini kita skip. Nah, antara opsi A dan B, di sini sama-sama Anda punya etika dalam menghadapi pedagang panci tersebut, gitu ya. Anda tidak menolak mentah-mentah, Anda tidak mengusirnya dan lain sebagainya. Nah, lalu bedanya opsi A dan B itu di mana? Nah, kalau opsi A di sini Anda hanya sekedar mengatakan bahwa Anda tidak butuh panci. Sedangkan opsi B di sini Anda kelihatan peduli. Anda punya etika juga dan ada aksi serta inisiatif yang Anda lakukan, jadi sekalipun Anda tidak butuh panci tersebut, Anda bisa membantu pedagang tersebut untuk menawarkan kepada rekan-rekan Anda. Jadi jelas teman-teman, jawaban yang paling tepat itu ke nomor 7. Anda melihat rekan Anda sedang bertransaksi dengan masyarakat terkait kepengurusan dokumen. Padahal setahu Anda, segala pelayanan dalam pengurusan di kantor ini tidak dipungut biaya. Anda memang mengetahui bahwa rekan Anda ini sedang butuh biaya untuk sekolah anaknya. Apa tindakan Anda? Nah, dari soal ini teman-teman kelihatan bahwa ada rekan Anda yang melanggar aturan, melanggar SOP yang ada di kantor. Karena pelayanan dan pengurusan itu gratis, gitu ya. Sedangkan rekan Anda ini bertransaksi dengan masyarakat terkait kepengurusan dokumen. Nah, jadi di nomor 7 ini yang diuji adalah aspek kejujuran.
Sebagaimana aspek kejujuran ini adalah salah satu yang diujikan dalam P3K wawancara. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban. Mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman itu jujur? Gitu. Opsi A, membiarkannya saja sampai ia ketahuan oleh atasan. Ini kurang tepat ya. Ya seharusnya Anda mampu untuk tidak cuek gitu ketika melihat hal yang melanggar aturan. Kemudian opsi B, mengingatkannya terkait aturan pelayanan. Oke, di sini Anda mampu mengingatkan teman Anda ya, berkaitan dengan aspek kejujuran. Gitu. Kemudian opsi C, mengingatkannya untuk menghentikan perilakunya dan menyarankan beasiswa untuk anaknya. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa Anda menegakkan kejujuran. Kemudian opsi D, menegurnya secara langsung di depan umum saat transaksi tersebut berlangsung. Ini mungkin teman-teman menegakkan kejujuran, tapi opsi D ini teman-teman tidak punya etika. Padahal salah satu aspek yang diujikan dalam P3K wawancara juga adalah etika. Nah, sekarang yang tersisa opsi B dan C, teman-teman. Yang sama-sama Anda menegakkan kejujuran. Namun bedanya di mana? Bedanya, opsi B Anda hanya mengingatkan terkait aturan pelayanan. Sedangkan opsi C, di sini Anda menyarankan beasiswa untuk anaknya. Jadi di sini kelihatan lebih ada solusi yang Anda tawarkan. Gitu ya. Selain Anda menegakkan kejujuran, Anda mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh rekan Anda. Nah, jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Kita masuk ke nomor 8. Saat pulang kantor, Anda tanpa sengaja menabrak seekor kambing milik warga desa. Pada waktu itu tidak ada orang sekitar yang melihat Anda. Anda sebenarnya tahu pemilik kambing tersebut. Namun jika Anda memberitahunya, maka Anda harus mengganti rugi seharga kambing tersebut. Di sisi lain, uang Anda juga sedang pas-pasan. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di soal ini teman-teman masalahnya adalah Anda menabrak seekor kambing milik warga dan situasinya kebetulan tidak ada orang sekitar yang melihat gitu ya. Dan kalau Anda jujur, Anda harus mengganti rugi. Gitu. Nah, jadi yang diuji di soal ini adalah aspek kejujuran teman-teman. Apakah teman-teman mampu jujur terhadap apa yang sudah teman-teman lakukan? Gitu. Sekalipun itu ada konsekuensi resikonya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban, mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu jujur. Opsi A, segera pergi meninggalkan bangkai kambing tersebut. Ini sudah jelas Anda tidak mampu berlaku jujur. Opsi B, melaporkannya kepada pemiliknya bahwa Anda menemukan bangkai kambingnya. Anda melaporkan kepada pemiliknya sudah oke, tapi di sini Anda tidak jujur karena Anda mengatakan bahwa Anda menemukan bangkai kambingnya, padahal Anda yang menabraknya tanpa sengaja. Opsi C, Anda mengangkut bangkai kambing tersebut dan segera menguburnya. Mungkin opsi C ini bisa dilakukan ya. Anda mengangkut bangkai kambing tersebut dan menguburnya gitu ya. Tapi kurang tepat karena seharusnya Anda mampu jujur kepada pemilik kambing tersebut karena Anda tahu siapa pemiliknya gitu. Kemudian opsi D, melapor kepada pemilik kambing tersebut dan siap membayar ganti rugi. Nah, di sini kelihatan bahwa Anda jujur dan Anda siap dengan konsekuensi resiko. Ya, sekalipun uang Anda pas-pasan, tapi kelihatan bahwa Anda itu jujur dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah delta. Masuk ke nomor 9. Anda mendapat kabar ada rekan Anda yang sedang kecelakaan dan Anda sedang mengajar di kelas. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di situasi ini teman-teman kelihatan bahwa ada dua situasi yang penting. Artinya kedua situasi ini harus teman-teman atasi. Gitu ya, jadi tidak ada yang diabaikan salah satunya. Mari kita lihat di pilihan jawaban, mana nih sikap yang bisa mengatasi kedua situasi penting tersebut. Opsi A, membiarkan murid Anda belajar mandiri lalu bergegas menemui rekan Anda. Nah, opsi A ini Anda meninggalkan tanggung jawab Anda mengajar di kelas. Ini kurang tepat ya. Opsi B, tetap mengajar dan menjenguknya ketika selesai mengajar sebab Anda harus tetap bertanggung jawab di kelas. Oke, kedua-duanya bisa teratasi gitu ya. Anda mampu menunjukkan kepedulian Anda kepada teman Anda, kemudian Anda juga tetap bertanggung jawab mengajar di kelas. Kemudian opsi C, menghubungi teman Anda yang lain untuk segera menjenguknya dan memintanya untuk mengabari Anda kondisinya sembari menyelesaikan jam mengajar Anda. Oke, opsi C ini juga menunjukkan bahwa teman-teman peduli pada rekan Anda yang terkena musibah dan Anda juga tetap bertanggung jawab mengajar di kelas.
Opsi D, meliburkan murid Anda dan segera bergegas ke rumah sakit menjenguk rekan Anda. Nah, ini kurang tepat ya, teman-teman, karena Anda mengabaikan tanggung jawab. Nah, yang tersisa, opsi B dan C, yang sama-sama Anda peduli pada rekan Anda yang kecelakaan, dan Anda juga tetap bertanggung jawab pada tugas Anda mengajar di kelas, gitu ya. Lalu bedanya di mana? Bedanya adalah, opsi B, di sini Anda tetap mengajar, gitu ya, dan menjenguknya setelah mengajar nanti. Nah, sedangkan opsi C lebih menunjukkan kepedulian teman-teman, gitu ya, dengan meminta teman yang lain untuk segera menjenguknya dan meminta teman Anda itu mengabari Anda kondisi rekan Anda yang kecelakaan sembari Anda menyelesaikan jam mengajar Anda. Jadi aksi nyata yang lebih jelas itu ditunjukkan oleh opsi yang C. Ke nomor 10. Anda sedang terburu-buru menuju kantor karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:55. Artinya 5 menit lagi waktu Anda untuk tiba di kantor. Oke. Namun, saat tiba di persimpangan jalan, lampu lalu lintas berwarna merah menyala. Anda melihat jalan sangat sepi. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, persoalannya adalah Anda sudah terlambat nih, 5 menit lagi waktu Anda untuk tiba di kantor. Tapi di perjalanan Anda mendapati lampu lalu lintas berwarna merah menyala, artinya Anda harus berhenti. Tapi situasinya jalan sangat sepi. Kita lihat mana nih di pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman itu patuh. Opsi A, langsung jalan saja dengan hati-hati agar tidak terlambat. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau lampu lalu lintas berwarna merah itu menyala, artinya teman-teman harus berhenti. Ya. Opsi B, mengklakson terlebih dahulu untuk memberikan kode kepada kendaraan yang lain. Nah, opsi B ini sekalipun mungkin Anda ingin berhati-hati gitu ya, jangan sampai ada kendaraan yang langsung melintas. Nah, tapi opsi B ini juga Anda tidak patuh terhadap aturan lampu lalu lintas. Jadi kita skip ya teman-teman. Opsi C, berhenti sejenak sampai lampu warna hijau menyala. Oke, di sini kelihatan bahwa Anda mampu patuh gitu terhadap aturan lampu lalu lintas. Opsi D, berputar arah dan mencari jalan yang lain meski jauh. Nah, padahal 5 menit lagi waktu Anda tiba di kantor gitu ya, dan kalau Anda mencari jalan lain meskipun jauh, itu artinya Anda akan terlambat gitu. Dan lampu lalu lintas berwarna merah ini mungkin menyalanya tidak lama gitu ya, jadi tidak ada salahnya Anda menunggu aja sejenak dibandingkan Anda mencari arah lain yang lebih jauh gitu. Jadi ini kita skip.